Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Yani Fatur Rahman, SSMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Pembangunan dan Stratifikasi Global. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teori dependensi dan kritikannya. Selalu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Geni Patmaris. Next, Raf. Yang kedua ada Rafai Fasya, lalu Galudia Pramesti, Yauza Nanta, Melisa Dwi Putri, Rastia Triseptiani, Windy Fauzia, dan Sukma Devi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Yauza Nanta. Kepada Nanta kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk latar belakang dari teori ini, yaitu teori dependensi pertama kali muncul di Amerika Latin pada tahun 1960-an. Teori ini merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin atau KEPBBAL pada awal masa tahun 1960-an. Next. Yang kedua ada definisi teori dependensi. Teori dependensi bisa juga disebut teori ketergantungan. Teori ini berhubungan dengan adanya ketergantungan antara negara-negara berkembang dengan negara maju. Yang ketergantungan ini menyebabkan kemunduran bagi negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang seringkali tergantung pada impor teknologi, modal, dan bahan mentah dari negara maju. Selain itu, mereka juga dapat terjebak dalam struktur ekonomi yang dipimpin oleh industri-industri dari negara-negara maju yang dapat menghambat perkembangan industri dalam negeri. Contohnya, Amerika Serikat menyokong kebutuhan pangan dari hasil pertaniannya sendiri, sehingga negara berkembang tidak bisa mengandalkan ekspor hasil tani atau kebun dari Amerika Serikat. Next. Selanjutnya ada tokoh teori dependensi. Nah, di tokoh teori dependensi ini saya mengambil satu tokoh yakni Andre Gunder Frank. Nah, Andre Gunder Frank ini tokoh yang menganut paham neo-marxisme. Andre Gunder Frank ini mendefinisikan teori dependensi sebagai suatu hubungan yang berkesinambungan dalam kancah global yang diwarnai oleh adanya eksploitasi yang dilakukan oleh negara kuat atas negara yang lemah dalam hal ekonomi. Secara lebih khusus, Frank kemudian menciptakan pembagian hubungan antar negara dalam sistem internasional, yakni negara metropolis dan negara satelit. Negara metropolis diasosiasikan kepada negara maju yang ditandai dengan tingginya angka pendapatan negara sebagai akibat dari kemajuan ekonomi yang didominasi oleh sektor industri dan teknologi, memiliki pemerintahan yang kuat dan demokratis, serta angka kemiskinan yang rendah. Berseberangan dengan pihak metropolis, Frank memberikan indikator negara satelit sebagai negara yang memiliki angka kemiskinan tinggi, permasalahan sosial yang beragam, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, hingga identik dengan tugasnya sebagai penyedia bahan mentah atau raw material untuk kebutuhan produksi pihak metropolis. Nah, beberapa argumen yang berhasil menjadikan Frank dikenal sebagai tokoh teori dependensi ada beberapa, yakni eh, penyebab keterbelakangan di negara satelit disebabkan oleh adanya distribusi sumber daya yang tidak merata dan proses eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara metropolis. Eh, Proses eksploitasi maupun persebaran sumber daya yang tidak merata berujung pada penyaluran keuntungan yang akan selalu bermuara kepada metropolis. Sementara satelit yang menjadi pihak tereksploitasi hanya mampu menikmati kemiskinan dan keterbelakangan abadi. Terus yang kedua, keterbelakangan di negara berkembang bukan diakibatkan oleh ketidakmampuan negara tersebut untuk berkembang, melainkan disebabkan oleh kondisi sistem internasional yang timpang, di mana di dalamnya terdapat korelasi atau hubungan sejarah ekonomi politik pada era kolonialisme Eropa. Terus yang ketiga, Frank dalam teorinya turut mengungkapkan jika praktik eksploitasi dan ketergantungan tidak semata hanya dapat dilakukan oleh negara metropolis sebagai aktor utama, melainkan juga corporations yang sekaligus melainkan juga melibatkan berbagai instrumen, yakni contohnya seperti multinational corporations yang sekaligus menjadi bentuk representasi dari negara metropolis
international organization, serta bantuan luar negeri maupun investasi yang mampu membuka akses lebih dalam upaya negara metropolis dalam melanggengkan kedudukan mereka di suatu negara, khususnya negara satelit. Next. Selanjutnya ada definisi teori dependensi klasik. Teori dependensi klasik adalah teori yang mana menganggap keterbelakangan negara-negara pinggiran terhadap negara maju disebabkan oleh dominasi dan eksploitasi negara-negara maju. Teori ini muncul pada tahun 1960-an sebagai jawaban atas kegagalan dalam program pembangunan di Amerika Latin. Teori dependensi klasik menekankan bahwa keterbelakangan negara-negara dunia ketiga disebabkan oleh eksploitasi ekonomi seperti kolonialisme, imperialisme, ataupun ketergantungan ekonomi. Contohnya yaitu eksploitasi sumber daya alam negara pinggiran oleh negara pusat. Negara pusat mengambil keuntungan dari sumber daya alam negara pinggiran dengan harga yang murah untuk kepentingan negaranya sendiri. Misalnya eksploitasi minyak bumi di negara-negara Timur Tengah oleh negara-negara Barat. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh teori dari dependensi klasik, yaitu Dos Santos. Dos Santos ialah telah membantu merumuskan kemungkinan kesejarahan 3 bentuk utama situasi ketergantungan. 2 bentuk ketergantungan pertama adalah ketergantungan ekonomi, kolonial, dan ketergantungan industri keuangan. Namun, sumbangan Dos Santos lebih nampak pada perumusan yang ketiga, yaitu ketergantungan teknologi industri. Dalam konteks ini, Dos Santos melihat batasan struktural upaya pembangunan industri di negara dunia ketiga. Pertama, pembangunan industri yang akan bergantung pada kemampuan ekspor dan sektor. Kedua, akibat lebih jauh dari ketergantungan pada perolehan devisa, pembangunan industri di negara dunia ketiga akan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi neraca pembayaran internasional yang cenderung untuk defisit. Ketiga, pembangunan industri sangat kuat dipengaruhi oleh monopoli teknologi di negara maju. Dan Dos Santos juga menegaskan bahwa hubungan antara dua negara atau lebih mengandung bentuk ketergantungan jika beberapa negara yang dominan dapat berkembang dan memiliki otonomi dan pembangunannya. Sementara pembangunan lainnya yang tergantung dapat melakukan hal serupa hanya sekedar refleksi perkembangan negara dominan. Next. Selanjutnya, perbedaan teori dependensi dan teori dependensi klasik. Perbedaan teori dependensi dan teori dependensi klasik terletak pada pandangan mereka terhadap ketergantungan negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Teori dependensi klasik melihat ketergantungan sebagai suatu fenomena global yang memiliki karakteristik serupa tanpa mengenal batas ruang dan waktu, dengan fokus pada negara-negara maju lainnya. Sementara itu, teori dependensi baru melihat ketergantungan sebagai suatu situasi yang memiliki kesejarahan spesifik dan juga sebagai persoalan sosial politik dengan pandangan bahwa negara-negara berkembang tidak hanya bergantung pada asing, tetapi juga sebagai aktor yang aktif dalam mencari pembangunan yang lebih baik. Next. Hasil kajian teori dependensi klasik menunjukkan bahwa teori ini merupakan jawaban atas kegagalan program pembangunan di Amerika Latin. Teori dependensi klasik ini menganggap bahwa keterbelakangan negara-negara dunia ketiga disebabkan oleh dominasi dan eksploitasi negara-negara maju, bukan karena faktor internal seperti dikatakan oleh teori modernisasi. Next. Kritik terhadap teori dependensi. Teori dependensi dianggap terlalu deterministik dalam melihat negara-negara berkembang sebagai korban dari negara-negara maju tanpa mempertimbangkan agensi dan keputusan internal di negara-negara berkembang itu sendiri. Teori ini cenderung mengejutkan negara-negara berkembang sebagai terbelakang atau tertinggal, mengabaikan keragaman dan dinamika internal yang ada di dalamnya.
Teori dependensi seringkali menyederhanakan hubungan antara negara-negara maju dan berkembang menjadi satu aspek, yaitu eksploitasi ekonomi dan mengabaikan faktor-faktor lain seperti politik, budaya, dan sejarah. Next. Jadi tadi merupakan materi-materi yang sudah dibacakan oleh teman-teman saya. Jadi di sini bisa kita lihat kesimpulannya adalah teori dependensi merupakan teori yang mengacu pada hubungan ketergantungan yang terjadi antara negara berkembang dan negara maju. Ketergantungan tersebut kerap menyebabkan kemunduran bagi negara berkembang dikarenakan terdapat dominasi dan juga eksploitasi negara maju. Oke. Seperti itu saja presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.